رسول الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kupas tuntas tajam terhadap permasalahan sensitif untuk memberikan pencerahan kepada umat berkaitan dengan kasus-kasus seputar Islam yang diorbitkan oleh sementara orang-orang yang tidak ada kerjaan. Karena seringkali kata NKRI itu menjadi modal, kata toleransi itu menjadi modal, kata Pancasilais menjadi modal untuk membungkam orang untuk tidak berbicara. Sehingga seringkali digunakan sebagai senjata untuk merusak orang lain. Ini yang akan saya angkat berkaitan dengan peristiwa Banyuwangi. Peristiwa pahit, peristiwa menyedihkan, peristiwa hancurnya toleransi, peristiwa hancurnya bagian-bagian dari sebuah NKRI dan hancurnya sebuah Pancasila dari orang-orang yang ngaku Pancasilais. Mengapa dikatakan peristiwa? Karena orang ini selalu mengatasnamakan persatuan dan kesatuan untuk merusak Muhammadiyah itu. Menggunakan dasar-dasar yang biasa menjadi i'tiqad bangsa Indonesia seperti NKRI, seperti yaitu tadi toleransi, seperti Pancasilais dan sebagainya, atau istilah pluralis. Tetapi di satu sisi orang ini tangannya lancang, merusak sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh mereka yang membusungkan dada bahwa dia adalah seorang NKRI. Bahkan sepertinya orang ini tidak pernah tahu tentang organisasi yang dilindungi di Indonesia. Ini yang terjadi di Muhammadiyah Banyuwangi ya. Bagaimana pembelaan Muhammadiyah? Sudah pasti Muhammadiyah itu tidak diam. Ya, Muhammadiyah itu tidak bisu melihat kondisi yang terjadi ini. Jadi ini adalah Muhammadiyah menggugat. Tetapi saya sedikit berkomentar bahwasanya peristiwa yang terjadi di Indonesia ini memang harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Tidak membiarkan api berkobar di satu daerah. Tidak membiarkan gejolak terjadi di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat. Atau hanya sekedar diam, membisu. Barangkali ini harapan saya. Dan selanjutnya mari kita bersama mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah dengan istilah Muhammadiyah menggugat dari saya tadi. Inilah dia. Sengaja mengundang rekan-rekan media untuk hadir di dalam forum ini dalam rangka penyampaian secara resmi press release dan
hak jawab dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang nanti akan diwakili oleh tim advokat dan penasihat hukum, lembaga hukum dan HAM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, terkait persoalan pengrusakan papanama milik Persyarikatan Muhammadiyah, identitas simbol dakwah Muhammadiyah, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, bertempat di Dusun Kerajaan, Desa Tampo, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pengrusakan mana telah menimbulkan kegaduhan di seluruh masyarakat Indonesia, kegelisahan seluruh warga Muhammadiyah. Pengrusakan tersebut dilakukan oleh beberapa orang dan diduga dibiarkan oleh pihak-pihak terkait sehingga itu menjadi berita yang viral dan menasional sampai dengan hari ini. Atas dasar itu, rekan-rekan media semuanya, kami atas nama tim advokat dan penasihat hukum menyampaikan rilis dan hak jawab kami sebagai berikut. Nomor 1, Perserikatan Muhammadiyah dengan identitasnya sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berasaskan Islam, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan identitas dan tujuan tersebut, Muhammadiyah kemudian mendirikan berbagai amal usaha di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang kesehatan dan dakwah di tengah masyarakat sebagai wujud dari badan hukum, identitas, dan tujuan Perserikatan Muhammadiyah, serta bagian dari hak konstitusional Muhammadiyah yang dijamin oleh konstitusi, sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. 2, atas dasar itu pula, maka berdiri berbagai bangunan kegiatan dakwah seperti masjid dan lembaga pendidikan PAUD di atas tanah wakaf yang dimiliki dan dikelola oleh Muhammadiyah sejak tahun 1970 lalu, terletak di Desa Tampo, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. 3, ini yang menjadi berita-berita yang kemudian bias dan kami luruskan tentang sejarah perwakafan tanah yang dimiliki dan dikelola Muhammadiyah sejak tahun 1970 lalu adalah sebagai berikut. Sebelum tahun 1946, Kiai Haji Yasin atau wakif atau orang yang telah mewakafkan tanahnya yang terletak di Dusun Telogosaru yang sekarang berubah menjadi Dusun Kerajaan, Desa Tampo, Kecamatan Culuring, Kabupaten Banyuwangi,
luas tanah 2.500 meter persegi kepada menantunya bernama Haji Bakri, atau kita sebut sebagai seorang nadhir atau penerima wakaf yang merupakan tokoh Muhammadiyah. Haji Bakri atau nadhir kemudian mendirikan masjid sederhana di atas tanah wakaf tersebut, yang kemudian hari masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Masjid Mbah Kiai Bakri atau Masjid Muhammadiyah. Pada tahun 1970-an, Haji Bakri atau nadhir dan beberapa kader Muhammadiyah mendirikan sekolah dasar yang dikenal dengan nama SD Muhammadiyah 4 Tampo. Akan tetapi kemudian pada pertengahan tahun 1980, sekolah dasar tersebut tidak aktif, lalu pengelolaannya dipindahkan ke Kecamatan Celuring. Tahun 1980 sampai dengan 1990, gedung kelas SD tersebut dimanfaatkan untuk pendidikan guru agama atau PGA, tetapi sekitar 8 tahun kemudian ditutup karena alasan kebijakan pemerintah saat itu. Saudara-saudara, sejak didirikan masjid dan lembaga pendidikan di atas tanah wakaf milik Muhammadiyah, tidak pernah terjadi masalah dengan masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat banyak yang memanfaatkannya untuk tempat ibadah dan kegiatan pendidikan mereka. Kemudian tahun 1992, Haji Bakri atau nadhir menyerahkan penuh pengelolaan tanah wakaf tersebut kepada Insinyur Ahmad Jamil yang merupakan menantu Haji Bakri sendiri sebagai nadhir pengganti. Sekaligus, ini yang perlu rekan-rekan media catat, sekaligus sebagai pimpinan ranting Muhammadiyah dalam kedudukannya sebagai nadhir ketua ranting Muhammadiyah. Saudara-saudara, dokumen penyerahan itu dapat dibuktikan oleh Muhammadiyah melalui surat kuasa dalam lembaran bersegel tertanggal 12 Maret 1992 atau tanggal 7 Ramadan 1412 Hijriah, yang isinya memberikan kuasa penuh di dalam pengelolaan dan penyelamatan tanah wakaf. Atas dasar itulah maka kemudian menjadi sah dengan bukti otentik, terbit dan lahir akta ikrar wakaf pengganti yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Celuring tertanggal 15 Juli 1992. Saudara-saudara, dalam akte ikrar wakaf pengganti, kita bisa melihat poin 3 akta ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa benda wakaf itu diurus oleh Insinyur Ahmad Jamil dalam jabatan dan atau kedudukan badan hukum yang diwakilinya, yaitu Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Dari fakta dan bukti hukum tersebut, maka sekarang menjadi jelas dan terang benderang kalau tanah wakaf tersebut peruntukan dan pengelolaannya berada pada tangan Muhammadiyah. Demikian pula menjadi sah menurut hukum apabila Muhammadiyah memasang papan namanya di atas tanah wakaf yang dimiliki dan dikelolanya
sebagai identitas kepemilikan, sebagai identitas pengelolaan, dan simbol dakwah serta kehormatan Muhammadiyah. Saudara-saudara, akan tetapi keharmonisan dan kondusivitas yang telah terjaga serta terpelihara bertahun-tahun tersebut tercederai dengan peristiwa pengrusakan papanama tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, papanama yang telah berdiri bertahun-tahun di atas tanah wakaf yang dimiliki, dikelola oleh Muhammadiyah dengan sengaja di muka umum telah dirusak dengan cara dipotong, kemudian dirobohkan oleh orang-orang bernama RH, LS, OPG, IM, S alias S, NS, HA, SWO, STR alias NP. Perbuatan mana pengrusakan tersebut, pemotongan tersebut, tanpa ada perintah resmi dari institusi pengadilan atau penegak hukum lainnya, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, maupun pengadilan, serta tanpa alasan dan dasar hukum yang sah sehingga menimbulkan kegaduhan dan kegelisahan di tengah masyarakat luas. Saudara-saudara, berdasarkan alasan, fakta, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami, tim advokat dan penasihat hukum pimpinan wilayah Muhammadiyah akan mengambil tindakan dan langkah-langkah hukum sebagai berikut. 1. Kami akan melaporkan secara pidana di hadapan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim terhadap orang-orang yang telah melakukan pengrusakan, orang-orang yang telah menyuruh melakukan pengrusakan, orang-orang yang turut serta melakukan pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 170 ayat 1 KUHP, karena perbuatan tersebut dilakukan di depan umum dan mengakibatkan keresahan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dan warga Muhammadiyah. Itulah tadi potongan dari video yang intinya tuntutan, artinya Muhammadiyah menggugat dengan sikap-sikap arogan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di Banyuwangi yang mengakibatkan kerugian pada Muhammadiyah dan kegelisahan masyarakat Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang memandang-mandang seolah-olah sudah tidak ada toleransi. Ini sebenarnya baru satu kasus yang diungkap. Kalau mau diungkap lagi kasus-kasus lainnya, yaitu seperti masjid di Cengkareng, Masjid Muhammadiyah yang sempat mematahkan tangan takmir masjid di Cengkareng. Sampai sekarang akhirnya yaitu tak terurus ya. Dan banyak masjid lagi seperti di Madura, beberapa masjid Muhammadiyah yang hilang sia-sia ya, tanpa jejak.
mungkin memang juga perlu ada perhatian dari warga Muhammadiyah agar bisa menguatkan rasa kepemilikan dan juga Muhammadiyah secara fundamental, bahwa kita adalah Muhammadiyah dalam pengertian menjunjung tinggi perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Rasulnya, untuk meredam berbagai macam gejolak-gejolak yang terjadi di daerah, perampasan-perampasan masjid dan perampasan-perampasan lainnya yang seringkali terjadi pada Muhammadiyah dari kelompok-kelompok tertentu. Demikian pula seperti Rumah Sakit Purwakarta yang sudah diselesaikan. Barangkali itu hanya uji coba kepada Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah diam atau tidak itu. Hanya saja ini memang sangat memerlukan perhatian dari semuanya, kesadaran yang tinggi. Kalau memang mau bermuhammadiyah, ya ayo kita bermuhammadiyah dengan yang sebenar-benarnya. Tidak tanggung di dalam memposisikan diri sebagai warga Muhammadiyah. Karena tidak ada lain yang menjadi tuntunan kita, Al-Quran dan As-Sunnah, yang banyak digugat oleh orang-orang di luar Muhammadiyah. Semoga kita ke depan makin memberi yaitu kekuatan dan melangkah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Landasan kita berakidah, landasan kita beribadah, landasan kita bermuamalah, landasan kita bermasyarakat, landasan kita berbudaya. Sehingga kita memang benar-benar sebagai seorang hamba Allah yang berjuang untuk Allah. Iskariman au syahidan. Mati mulia atau mati syahid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.